Oke semuanya, ini pembahasan sesi 2 atau part 2 untuk pembahasan soal UTBK 2009. Kita lanjut ya, masih dengan teks yang sama di pembahasan yang pertama atau part pertama. Ini teksnya dan pertanyaannya adalah ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah. Karena kita sudah paham bahwa teks ini menceritakan tentang hasil panen, penurunan produksi seperti itu dan padi, maka kalau ditanya ilustrasi yang tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan, kita bisa langsung cek tanpa kita baca kembali. Tapi kalau kalian ragu, kalian harus baca lagi teks yang di atas. Tapi sebelumnya kalian pause dulu. Kalian pastikan jawaban kalian apa. Kalau udah, kita bahas. Ini dia pembahasannya. Jawabannya A. Kenapa A? A itu tabel hasil panen padi di sentra produksi. Kenapa A? Kita cek. Karena yang A itu akan membantu penjelasan data dari paragraf pertama. Di paragraf pertama kan dijelaskan bahwa adanya hasil panen yang menurun dari tahun ke tahun gitu ya, dan di beberapa sentra. Kenapa yang B kurang tepat? Yang B itu foto lahan penanaman padi. Kita bisa pakai logika. Untuk apa foto lahan penanaman padi? Kaitannya dengan penurunan produksi padi. Jadi nggak bahas tentang lahannya. Yang C, gambar hama tanaman padi. Kan nggak tentang hama, meskipun di paragraf 2 dijelaskan macam-macam hamanya apa, tapi tidak perlu ada penjelasan bentuk hamanya seperti apa gitu kan, dan spesifikasinya. Yang D, bagan langkah-langkah penanaman padi. Ini kan tidak sedang menceritakan cara menanam padi yang baik dan benar, tapi tentang penurunan produksi padi, sehingga kurang tepat. Lanjut yang E, diagram presentasi penurunan produksi padi. Ini pengecoh. Sekilas kamu bisa saja terjebak di E. Dia pengecoh kenapa? Karena produksi padi yang diceritakan sebagai contoh yakni sentra produksi. Sedangkan di E itu diagram presentasi penurunan produksi padi gitu ya. Jadi harus jelas kata sentra produksi, karena semua daerah memproduksi padi, tapi sentra produksi hanya ada di beberapa daerah saja. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Lanjut lagi. Selanjutnya ini teks yang baru. Ini untuk nomor 29 sampai 36. Silakan di pause dulu. Dibaca baik-baik, ada 3 paragraf. Kemudian pertanyaannya, kata halangan pada kalimat 6 harus diperbaiki menjadi apa? Kita fokus hanya di kalimat 6 saja. Silakan di pause dulu. Konsentrasi hanya di kalimat 6 saja. Kalau udah, kita bahas. Kita lihat ya. Aku potong paragrafnya karena kita akan fokus di kalimat 6 saja. Kalimat 6 seperti ini bunyi kalimatnya. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. Pas kita baca pun kata halangan ini kan ambigu, rancu, tidak tepat. Bisa kita cobain satu-satu, bisa juga kita maknai. Kita coba ya. Kita bisa pakai yang A. Kita baca dari kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalangi pasokan, kan gak nyambung ya. Jelas salah. Yang B. Akhir tahun ini yang disebabkan dihalanginya, gak nyambung juga. Yang C. Kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalangnya pasokan. Nah, enak kan dibacanya pun. Cek dulu yang D. Kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang terhalanginya. Udah ter-i pakainya, pokoknya gak nyambung aja ya. Yang E. Kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalang. Ada yang kurang kan? Jelas jawabannya C. Kadang soal tipe seperti ini ada yang benar-benar mudah kayak yang sekarang ini, ada juga yang benar-benar membingungkan karena jawabannya hampir mirip semua. Jadi harus hati-hati. Kita lanjut ya. Masih dengan teks yang sama, pertanyaannya adalah diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Tapi pertanyaannya adalah gagasan pokoknya tentang apa nih yang cocok di paragraf 3 dan 4 katanya gitu ya. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. 3 itu ada di akhir paragraf 1, 4 ada di awal paragraf 2. Jadi ada paragraf nyelip tuh di situ. Nah, ini otomatis harus baca dan pahami dulu. Paragraf sebelumnya tentang apa, selanjutnya tentang apa. Di pause dulu.
Kalian pahami yang cocok tentang apa. Kalau udah, kita akan bahas. Oke, ini pembahasannya. Aku akan baca paragraf pertama. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Kalimat terakhir selalu menjadi kunci ya, yang menghubungkan ke paragraf selanjutnya. Kita lihat nih, akhir paragraf 1 ngejelasin tentang laporan bahwa peningkatan kelaparan di Amerika dan Afrika. Paragraf selanjutnya, peningkatan kelaparan terus terjadi disebabkan karena, nyambung nih, tapi kalau diselipin yang enaknya masih tentang antara dua itu kan, berarti tentang peningkatan atau penjelasan tentang peningkatan itu. Kita cek. Yang A, kondisi beberapa negara yang mengalami kelaparan. Cocok nggak nih? Toh negaranya di paragraf 1 di akhir udah dikasih tahu. Hanya di Afrika dan Amerika Selatan. Jadi kalau tiba-tiba ada paragraf tentang kondisi beberapa negara yang mengalami kelaparan, kurang tepat ya. Aku kasih keterangan di sini salah karena kondisi sudah tersirat ada di paragraf selanjutnya. Karena udah dijelasin betul di paragraf selanjutnya disebutin. Selain dua negara itu ada juga di Yaman, Somalia sama Afghanistan dan Afrika Utara. Gitu. Jadi nggak perlu tuh dibahas rinci dulu. Selanjutnya, yang B, penyebab terjadinya kelaparan di berbagai negara. Ini kan udah ada juga sama kayak yang A. Pindah ke C, jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dari tahun ke tahun. Kenapa aku jawab ini? Aku kasih alasan benar karena data ini mendukung pernyataan di akhir paragraf pertama. Kan paragraf pertama diakhiri dengan laporan, tapi laporannya belum dijelaskan nih. Jadi otomatis harus ada jumlah penduduknya yang mengalami kelaparan dari tahun ke tahun. Ada data yang disebutkan gitu untuk memperkuat paragraf yang pertama. Tapi kalau kalian penasaran, cek D dan E. Di D, peningkatan kelaparan di Afrika dan Amerika Selatan. Ini kan udah ada pernyataannya di paragraf 1. Kenapa harus diulang? Kan ditanyanya di pokok, berarti bahasannya tentang itu. Kan kalau ngebahas lagi tentang kelaparan di Afrika dan Amerika Selatan, di paragraf 1 udah jelas kok gitu. Pindah ke E. Solusi untuk menangani masalah kelaparan. Ada di paragraf terakhir, jadi nggak perlu. Makanya kenapa kalau ditanya gagasan pokok, pahami dulu gagasan pokoknya setiap paragrafnya. Gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya masih paragraf yang sama. Pertanyaannya adalah kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas. Artinya nggak perlu deh ada kalimat itu gitu. Atau rancu kalimatnya atau sumbang. Boleh di pause dulu. Kalau udah kita bahas. Oke, ini dia. Aku kasih pembahasan sedikit. Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas. Kalau kalian periksa sesuatu dari kalimat 1 sampai terakhir kan nggak mungkin. Kalimatnya ada 11, sedangkan di PG cuma ada 5. Ya udah langsung aja dari PG cocokin ke atas. Cocokin ke teksnya. Misal yang A, katanya kalimat 3. Katanya nggak perlu kalimat 3. Kita cek nih. 3, kita baca dari 1. Tadi kan sebetulnya sekilas sudah tersirat ya. Dia nyambung karena menghubungkan paragraf pertama dan selanjutnya. Jadi sebetulnya kalau nggak diperiksa pun kita tahu bahwa A itu diperlukan. Tapi kalau mau cek juga boleh. Yang B, makanya kenapa kalau di soal beruntun seperti ini sebaiknya kita sistematis mengerjakannya. Maksudnya apa? Jangan diacak dari nomor pertama aja. Kenapa? Karena nantinya tersusun juga pada saat kita mencari apa lagi. Kita udah tahu sebelumnya kita udah menemukan itu. Tapi kalau kita acak, kita beberapa kali melakukan skimming atau scanning dalam teks tersebut. Jadi capek sendiri ya. Kita pindah ke B. Kalimat 4. Diperlukan karena kan menghubungkan. Udah jelas ya. Yang C kalimat 5 diperlukan juga karena menjelaskan penyebab lainnya. Kalian kalau mau cek juga boleh. Karena di sini kan ada kata lebih lanjut, Pak BB mengatakan bahwa kan ngasih tahu lagi selain itu ada lagi loh gitu. Oke, nah jawaban aku ada di kalimat 9. Kenapa? Kita cek. Kita baca dari paragraf 2. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Itu hal utamanya katanya, penyebab utamanya. Lebih lanjut, PBB mengatakan katanya bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor. Jadi selain perubahan iklim, komoditas ekspor juga. Di kawasan tersebut terutama minyak mentah
Semua organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. Selain itu, akses yang tidak memadai itu berarti ada lagi nih. Selain perubahan iklim, kemudian komoditas ekspor yang mahal, juga akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan murah dan padat energi yang tidak tinggi lemak. Sebagai akibatnya, 672 juta orang dewasa mengalami obesitas. Di kalimat 9 tiba-tiba, sorry ada iklan roti-roti. Oke ya. Di kalimat 9, jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 70 juta bila dibandingkan dengan data demografi tahun 2014. Kenapa aku katakan gak nyambung? Karena di kalimat 8 sudah jelas akibatnya bahwa 672 juta orang itu penyakit gitu. Bermasalah dengan kesehatan. Kenapa harus dijelaskan lagi di 9 yang bermasalah dengan kesehatan dengan jumlah yang berbeda? Kesehatan itu kan kompleks gitu. Sedangkan akibat langsung yang diceritakan dari makan makanan murah dan tinggi lemak itu ya ke obesitas jatuhnya gitu. Jadi lebih spesifik. Jadi tidak perlu ada kalimat 9. Mau cek kalimat 11 boleh. Katanya kalimat 11 di sini kita cek. Di paragraf terakhir, Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian mengatakan untuk mengurangi kelaparan kita harus mengutamakan akarnya terlebih dahulu, yaitu kemiskinan kronis. Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat. Nah, kan nyambung, gak mungkin nih kalimat 11 gak ada. Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Ini kan kata lainnya dari akar yang ingin mereka cari itu. Artinya yang gak diperluin menurut aku kalimat 9. Kalau kalian ada pendapat dan alasan boleh komen ya di kolom komentar. Kalau udah, kita lanjut lagi. Masih teks yang sama, pertanyaannya adalah manakah hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 1 dan kalimat 2? Kalimat 1 dan 2 disatuin. Pause dulu. Yang paling utama kamu cek kalau ditanya penggabungan, kata hubung ya. Kata hubung mana yang cocok. Jadi jangan terkecoh dengan kamu baca dari awal, tapi fokus ke maksud kalimatnya apa, kata hubung yang cocok apa. Oke, kalau udah kita bahas. Ini agak panjang karena memang panjang ya. Jadi gini, kita lihat kalimatnya. Kalimat 1, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Gitu kan? Artinya di awal ada peringatan, di kedua ada akibatnya gitu kan. Oke, kita lihat. Aku tebelin kata-kata hubungnya di A sampai E. Di A, mengingat, dibebahkan, di C sehingga, di D yang, di E ditambah. Aku langsung kasih jawabannya D, tapi kita bahas satu-satu karena ini penting ya. Kalau muncul kalian harus analisis, ini jenis soal yang analisis. Yang A, aku baca, ini agak di iniin spasinya karena takut gak cukup. Yang A, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Mengingat 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Sekilas pasti kamu nyangkanya, bener kok, bagus-bagus aja, enak-enak aja dibaca gitu ya, nyambung. Tapi kan kita lihat makna kalimat 1 sama 2-nya, hubungan mereka apa? Aku tulis keterangannya di sini kurang tepat karena kata mengingat kurang tepat menghubungkan data yang memperkuat. Kan memperkuat gitu ya, memperkuat kalimat sebelumnya. Kalau mengingat kan ya kamu kayak buat kalimat aja. Kita harus pakai seragam, mengingat besok hari Senin gitu kan. Sebatas kalimat biasa saja, tidak ada makna saling menguatkan, sebab akibat atau apa gitu. Jadi kurang tepat. Aku kasih keterangan juga di sini, memiliki makna yang berbeda dengan mengingat kurang tepat, memperkuat data kurang tepat karena klausa kedua memiliki makna yang berbeda dengan kalimat 2 dalam teks. Pahami ya? Aku udah kasih keterangan di sini tapi kalian boleh pahami sendiri.
Oke, pindah ke B. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Bahkan, menurut PBB, 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Bahkan merupakan konjungsi yang menyatakan penguatan. Nih, aku salah ya. Tadi ngejelasinnya yang di A. Sedangkan kalimat kedua tidak mengandung hubungan penguatan. Oke, sorry, bukan penguatan berarti. Gitu ya. Kayak ngejelasin lagi. Jadi yang B juga salah. Sorry, bukan menguatkan berarti ya. Karena di sini di kalimat 2-nya menurut PBB 1 di antara 9 atau sebanyak 821 juta orang mengalami kelaparan. Jadi kayak ngasih penjelasan lain. Oh iya, aku nanti ngingetin ya. Ini beberapa soal di soal UTBK 2019 ini ada pembahasan lengkapnya di ruang guru. Dan kalau kalian mau berlangganan, ada banyak paket untuk kalian persiapan kalian nanti UTBK, SBMPTN. Kalian bisa pakai paket itu. Nanti bisa pakai kode referral aku ya. Nanti aku cantumin di akhir kode referral aku, dan kalian kode referralnya itu aku lupa, nanti aku cantumin di akhir ya. Kalian bisa dapet diskon kalau kalian daftar pakai kode referral aku. Nah, selanjutnya kita pindah ke C. C sebetulnya sekilas kita bisa baca, aku merahin, ada kata sehingga. Sehingga kan maknanya sebab akibat. Sedangkan di kalimat 1 pernyataan biasa, kalimat keduanya penjelasan tambahan, artinya nggak ada sebab akibat. Berarti kalau sehingga itu sebab akibat berarti salah ya, nggak cocok. Pindah ke D, jawabannya D. Kenapa? Karena D itu ada kata yang. Ingat, kalau kalian lihat, kenapa yang sebelumnya dipisah koma, padahal kan nggak boleh tuh. Karena di sini itu yang posisinya sebagai keterangan tambahan. Jadi kalimat utamanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah sebuah ancaman global. Selesai kalimatnya. Yang menurut PBB, jadi dikasih tambahan di data. Sebetulnya kalimatnya udah selesai sampai global, tapi ada tambahan. Makanya yang di sini boleh diawali dengan koma. Seharusnya kan yang sebagai konjungsi nggak boleh diawali koma. Tapi setelah yang ini yang berupa penjelasan tambahan boleh diikuti koma. Ini disebutnya keterangan sisipan. Gitu ya. Kalau kalian lagi belajar kalimat majemuk, itu pasti belajar ada yang disebut dengan keterangan tambahan yang diawali dengan yang. Yang E ada kata ditambah. Jelas salah ya, kurang tepat. Ini sebetulnya analisis yang betul-betul harus dipelajarin, takutnya nanti muncul dan kalian harus paham tentang ini. Harus hati-hati banget jawabnya. Lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Masih teks yang sama, pertanyaannya adalah paragraf 2 seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 adalah, pahami dulu. Maksud dari pertanyaannya adalah kalau paragraf yang panjang ini, yang kedua, dipecah jadi 2 paragraf, kalimat di paragraf 3 yang pertama yang mana gitu. Kalian disuruh nebak atau memahami, sebetulnya paragraf ini terdiri dari 2 paragraf nih, yang kedua ini ya, yang diawali dari kalimat 4. Tapi untuk paragraf 3, kalimat utamanya yang mana? Kalimat pertamanya yang mana gitu. Silakan di pause dulu. Oke, kita bahas ya. Oke, ini dia pembahasannya. Aku belum nyantumin checklistnya, sorry. Kita bahas bareng-bareng ya. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 adalah, kita baca dari kalimat 4. Peningkatan kelaparan terus terjadi disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah, katanya gitu. Terus di kalimat 6-nya, sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrim pada akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi yang tinggi lemak. Sebagai akibatnya, 672 juta orang dewasa mengalami obesitas. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak yang aku tadi bilang 9 itu nggak usah karena dia nggak nyambung. Maksudnya tidak
relevan. Berarti kita lihat nih, kalimat 4 sampai 8 bisa dipenggal di mana? Kita lihat bahwa dari 4 sampai 8 itu menceritakan sebab akibat. Penyebab dari adanya kelaparan dari kalimat 4 dikasih tahu tentang iklim, ditambahin lagi di kalimat 5 tentang bahwa situasinya memburuk karena komoditas ekspor. Kemudian tiba-tiba di kalimat 6 disebutin sebuah organisasi sosial. Artinya dia terlepas dulu kan dari penyebab yang ada. Artinya dipenggal dari kalimat 6. Karena kalimat 6 sudah bisa berdiri sendiri. Dia menceritakan bahwa ada hal lain, yaitu sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan ada data yang dia dapat. Dan dia mengungkapkan penyebab lainnya, yaitu zona perang. Jadi selain iklim dan rendahnya harga komoditas ekspor, juga ada anak-anak di zona perang gitu. Jadi jawabannya ada di B ya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 4? Fokus. Kalau perbaikan berarti ingatnya syarat dari kalimat efektif. Ayo diingat kalimat efektif apa aja. Pause dulu ya. Kalau udah, kita bahas. Ini dia pembahasannya. Kalau kalian lihat, kita baca dari A. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi karena perubahan iklim dan juga konflik yang berkepanjangan termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, itu tuh utara ya, dan Afghanistan. Coba aku kasih tahu di sini salah-salahnya kenapa. Kalau A dia nggak pakai kata disebabkan, yang B pakai dikarenakan, yang C disebabkan, yang D dikarenakan juga. Kemudian yang E disebabkan, baik oleh, ada kata itu. Nggak aku merahin ya, karena aku pengen kamu belajar juga untuk menganalisis perbedaan-perbedaannya. Di A, kenapa kurang tepat? Di sini kalau kalian baca baik-baik, peningkatan kelaparan yang terus terjadi karena perubahan iklim dan juga, padahal sebut aja dan, nggak usah pakai dan juga gitu. Ingat ya, dan juga kan itu maknanya sama. Dan nambahin juga nambahin, jadi nggak boleh bersatu, jadinya mubazir atau boros kata. Itu salahnya ya. Yang B, kenapa yang B? Dan juganya masih ada, berarti masih salah. Yang C jawabannya, peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini disebabkan oleh perubahan iklim dan konflik yang enak banget. Dannya cukup satu, katanya disebabkan oleh. Tapi cek yang D. Kenapa yang D sampai salah? Peningkatan kelaparan terus terjadi dikarenakan oleh perubahan iklim dan juga lagi gitu kan. Yang E, aku salah yang ngasih keterangannya di D. Jadi salahnya itu karena dan juga, bukan dikarenakan oleh. Yang E, peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini disebabkan baik oleh, kan gak cocok gitu ya. Baik oleh itu kalau kamu membandingkan apa dan apa, sedangkan dan ini kalau oleh perubahan iklim, dannya kan udah, kalau oleh baik oleh ini maupun ini gitu. Jadi kalau baik oleh pasangannya dengan yang lain, bukan dengan dan. Kalau dan kan sudah ngasih tahu dua variabel yang dijelaskan gitu ya. Aku kasih keterangan di D aku salah ya. Keterangannya bukan salah karena kata karena dikarenakan oleh, tapi dan juga. Oh betul maaf, aku ralat, betul nggak ada kata dikarenakan oleh. Kalau dikarenakan cukup dikarenakan aja maknanya, kalimatnya, nggak usah pakai kata oleh. Salahnya berarti dua, sama dan juga. Jadi di D itu salahnya dua ya. Dan juga penggunaan dikarenakan oleh, karena nggak ada kata dikarenakan oleh. Cukup kalau mau pakai dikarenakan aja tanpa kata oleh. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Oke, paragraf 1 udah diulang-ulang dari tadi. Kalian bisa pause dan pahami apa sih yang perlu ditambahin yang cocok dan membantu kalimat-kalimat yang ada di paragraf 1. Boleh di pause dulu. Oke, kalau udah kita bahas. Ini pembahasannya. Sorry nggak aku kasih keterangan juga. Kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Yang A, angka itu menunjukkan bahwa kelaparan meningkat selama 3 tahun terakhir. Angka yang mana gitu ya. Di sini kan angkanya belum ada. Adapun di kalimat 2 itu angka yang beda. Menurut PBB 1 di antara 9 atau sebanyak ini juga mengalami kelaparan.
nggak ada angka peningkatan 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi nggak ada indikasi ke 3 tahun terakhir. Pindah ke B. Angka kelaparan tersebut diprediksi akan meningkat. Nah, ini cocok menurut aku ya. Kenapa? Karena angka di situ kan menunjukkan kelaparan. Kemudian diprediksi akan meningkat gitu. Baru prediksi. Karena kan kita tahu bahwa di sisipan tadi di pertanyaan sebelumnya ada yang menanyakan paragraf yang di tengah-tengah paragraf 1 sama 2 kan. Dan kita jawabannya adalah data tentang peningkatan kelaparan itu. Kenapa yang C kurang tepat? PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta membina kerjasama internasional. Hubungannya apa dengan ini gitu ya? Karena udah dikasih tahu PBB di sini memperingatkan gitu. Kenapa jadi ke tujuan PBB-nya gitu. Tujuan dari program yang mana kan gak dijelasin. Yang D, PBB menyatakan kelaparan yang terjadi disebabkan oleh konflik berkepanjangan di beberapa negara. Ini kan belum ada di paragraf 1 dan gak perlu ada di paragraf 1 karena ada di paragraf 2. Yang E, PBB menyatakan untuk mengurangi kelaparan semua pihak harus memberi perhatian. Belum ke solusi karena solusi ada di paragraf terakhir. Dengan cara mencari tahu kelaparan itu apa aja akarnya gitu ya. Makanya sekali lagi aku bilang kalau ada paragraf dengan pertanyaan beruntun, kita jawabnya sistematis aja dari nomor yang paling awal. Supaya cara berpikir kita pun kita dapat nih dari yang pertama tentang ini, pas nyari jawaban di nomor selanjutnya udah nemu di sebelumnya. Jadi clue-cluenya udah keluar. Lanjut ya. Selanjutnya masih paragraf yang sama. Pertanyaannya adalah jika informasi di bawah ini ditambahkan dalam paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan? Kalau biasanya pertanyaan yang mendukung, kalau ini yang melemahkan. Artinya kalau ada kalimat ini di paragraf 2, kalimatnya jadi meragukan atau datanya jadi berkurang kevalidannya. Silakan di-pause dulu. Kalau udah, kita bahas. Oke, jawabannya E nih. Kenapa nih aku kasih keterangan? Kalau yang A itu tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrim. Orang disebutnya mengalami kelaparan, kalau ada kalimat ini kan nggak mendukung dong gitu ya. Sedikit mendukung, maaf, jadi agak mendukung gitu ya. Yang B, bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti di Amerika Selatan, mendukung. Peningkatan jumlah penderita obesitas berkaitan dengan masalah kelaparan, ada ya, mendukung. Yang D, kelaparan dapat menyebabkan anak-anak di beberapa negara meninggal, udah jelas disebutin, mendukung. Nah, jawaban yang E, konflik berkepanjangan belum tentu menyebabkan kelaparan, kan melemahkan. Padahal di pernyataan di paragraf itu disebutkan bahwa konflik berkepanjangan ini bikin kelaparan. Kalau ada kalimat ini kan jadi melemahkan, gitu ya, maksudnya melemahkan. Data yang ada menjadi tidak valid atau menjadi membuat meragukan pembaca. Oke, jadi jawabannya E ya. Lanjut lagi. Silakan di-pause dulu. Ini teks yang baru untuk nomor 37 dan 40. Pertanyaannya adalah kamu fokus pada kata yang dihitamkan dan ada nomornya. Itu harus tidak diperbaiki, diganti dengan kata bahan, media, wadah atau sarana, kayak gitu. Kalau yang suka tebak-tebakan atau suka dengan soal tipe yang singkat seperti ini pasti suka. Oke. Di-pause dulu. Kalau udah kita bahas. Jawabannya media. Ini gampang ya. Kan kita baca nih, seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai alat dasar. Alat itu kan kaitannya di sini kan bunyi, kaitannya dengan musik. Bunyi itu kan bukan alat yang dikeluarkan oleh musik. Betul? Gitu ya. Itu sama kayak kalau kalian psikotes ada kata musik titik 2 bunyi gitu kan. Titik 2 dasar, titik-titik sebelum dasarnya kata apa. Jadi kita logikanya harus berjalan, pemahamannya juga harus berjalan. Kalau tidak diperbaiki kan, loh kok bunyi disebut alat sih? Padahal bunyi itu adalah apanya musik gitu kan. Apakah bahan? Kaitannya dengan bahan? Bukan, bahan itu kan kaitannya dengan apa? Misalnya larik kalau di lagu, bahan lagu, bahan tepung, bahan bikin masakan, bikin kue kayak gitu-gitu ya. Bahan salah. Pindah ke media. Betul. Kenapa media? Media itu bukan media massa, media cetak ya. Media itu sesuatu kan. Sesuatu yang menghantarkan dari sesuatu. Si bunyi ini menjadi media dari musik gitu. Bukan wadah.
bukan tempat, bukan sesuatu, bukan sarana juga. Jadi lebih tepatnya ke C. Kalau kalian mau tahu tentang makna-maknanya, wajib download KBBI di handphonenya ya, offline. Jadi kalian cek satu-satu maknanya apa, yang cocok apa untuk belajar kosakata. Nggak cuman kosakata bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga. Lanjut ya. Selanjutnya masih teks yang sama. Sekarang nomor 38, ada kata sehingga, ini konjungsi. Fokus ke konjungsinya, pause dulu. Apakah tidak perlu diperbaiki? Diganti oleh karena itu, sebab itu, dengan demikian, atau maka. Ini hampir mirip semua dan menjebak. Sebab akibat. Hampir semua sebab akibat. Kalau udah bahas ya. Jawabannya oleh karena itu. Kenapa? Jadi sehingga yang ada di soal tidak boleh di awal kalimat. Ingat, sehingga itu nggak ada dipakai di awal kalimat. Yang ada di awal kalimat itu konjungsi antar kalimat. Kalau kalian butuh penjelasan tentang itu, boleh komen di kolom komentar, nanti aku bikin video khusus. Jadi sehingga itu adalah konjungsi kalimat intra, jadi ada di dalam kalimat, nggak ada yang di awal kalimat. Nah, balik lagi, kan semua yang di PG banyaknya yang di awal kalimat. Makanya kita pahami nih kalimat yang dihubungkan oleh kata ini. Seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai media dasar. Musik memiliki proporsi pada bunyi yang teratur, bunyi yang berirama, serta paduan bunyi. Titik-titik, seni musik banyak dikembangkan pada komunitas masyarakat yang memiliki aliran klasik, ekspresionis, dan eksperimentalis. Kalau tidak diperbaiki kan udah jelas tadi salah. Oleh karena itu, enak. Sebab itu, kan gak ada sebab akibat. Gitu ya. Ada sebab akibat, cuman sebab itu pengecoh ya. Oleh sebab itu yang lebih tepatnya. Dengan demikian penutup gitu ya ke kesimpulan akhir. Maka, kalau maka syarat, jika maka atau nanana maka apa gitu kan. Jadi yang lebih tepat yang B. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh deh kalian di kolom komentar. Selanjutnya, fokus ke nomor 39, zaman Renaissance. Gimana nih penulisannya? Kalau yang suka dengan yang kayak gini-gini pasti suka ngerjain soal yang tipenya seperti ini. Pause dulu, habis itu kita bahas. Ini dia pembahasannya. Jawabannya E, zamannya Z-nya kecil. Sekilas kalian udah bisa eliminasi ya. Di 39 kan besar-besar. Tapi oke, bentar. Oke. Udah ya. Oke, jawabannya E. Kenapa? Dia bukan di awal kalimat, zamannya kecil, renaissance-nya besar. Sama kayak suku Baduy. Sukunya kecil S-nya, Baduy-nya aja B-nya kapital. Zamannya juga nulisnya nggak pakai J ya, zaman. Kita sering salah nih kalau bikin kalimat pakai kata zaman, mentang-mentang bacanya zaman jadi nggak pakai Z, padahal zaman ya. Yang B kenapa salah? Kesalahannya ada 2, huruf kapital sama penulisan kata zaman. Yang C penulisan katanya salah, zamannya. Yang D dimiringin, salah jelas ya. Kalau miring inget ya, apa aja? Ada rumusnya tuh di bahasa Indonesia, huruf miring. Kalau udah lanjut. Ini nomor selanjutnya. Fokus ke nomor 40. Secara progresif, aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi interval dan harmoni. Menurut kalian tidak perlu diperbaiki atau diperbaiki sama yang mana? Pause dulu. Kalau udah kita bahas. Ini nomor 40, nomor terakhir. Jawabannya C. Kenapa C? Yang A tidak perlu diperbaiki karena salah tuh karena kalimat masih rancu di bagian musik memiliki tonasi. Jadi kalimatnya kan gini. Secara progresif, aliran musik berkembang pada saat ini. Harusnya yang berkembang pada saat ini kan. Pada saat ini lebih ke arah musik memiliki, kan rancu tuh. Ada yang hilang. A salah. Jadi kalau nggak diganti salah. Yang B, secara progresif aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki. Ya musik memiliki mah masih salah tuh ya. Pindah ke C. Musik yang memiliki, tuh enak kan. C tandain tapi pindah dulu ke D. Kenapa sih bedanya apa? Yang D itu gini. Secara progresif aliran musik berkembang pada saat ini yang lebih. Kok yang lebih sih gitu kan? Yang lebih kan berarti membandingkan. Yang E, secara progresif aliran musik berkembang pada saat ini yang lebih. Yang lebih lagi. Oke, jawabannya C ya. Gitu semua.
Oke semuanya, untuk kalian yang mau daftar paket ruang guru, aku mau liatin sama kalian. Ini kode referral aku, Winnie 26AG. Jadi kalau kalian pakai kode ini, kalian akan dapat diskon sebanyak ini ya. Jadi kalau kalian pakai paket ruang guru yang 9 bulan, persiapan untuk UTBK itu dapat 62%. Jadi bayarnya cuma 475, 788 atau 949 aja. Kalian juga bisa ikut yang Brain Academy online, itu kalian dapat diskon gede 55%. Pokoknya ini kode referralnya, kalau kalian mau daftar ruang guru pakai kode referral aku ya, supaya kalian dapat diskon dan belajar kalian lebih maksimal. Oke, makasih semuanya yang udah nontonin video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian mau bagi-bagi video ini dan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih komentar kalau kalian ngerasa video ini masih ada yang kurang atau kalian kasih masukan. Aku akan ngadain part 3 karena soalnya masih ada, dan kalau disatuin di video kali ini nanti kebanyakan. Makasih semuanya.